prinsip kami dengan membangun komunikasi di semua partai ini harapannya bahwa yang nanti akan mencalonkan Kendal siapapun gitu. Nah kalau petahana misalnya Mas Diko gitu ya, berarti Mas Diko di periode keduanya ini harus lebih tajam dalam rangka menangkap peluang-peluang keresahan dari masyarakat Kendal yang ada di dalam proses pelayanan yang sifatnya wajib maupun yang infrastruktur lainnya. Nah, kalau yang calon yang lain ya minimal mereka benar-benar paham tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kendal yang terkait dengan pelayanan pemerintah yang ada di Kendal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam pilkada serentak termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kendal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Kendal, yaitu Bapak Haji Sulistyo Ariwibowo, Sarjana Kehutanan. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Pak Bambang sehat juga, nggih? Ya, alhamdulillah. Pak Ari lahir di Ngawi 12 Juli 1972, berkarir di politik, bergabung dengan PKS, saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal. Nah, mungkin Pak Ari bisa bercerita perjalanan karir sampai akhirnya menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal. Silahkan Pak Ari. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya mulai berkarir secara real politik itu sebenarnya mulai 2014 itu karena memang saya kepilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kendal. Sebelumnya juga sudah mulai, karena kebetulan waktu itu saya bekerja di pabrik gitu, dan di PT Kaulabis Indonesia, sehingga aktivitasnya tidak selonggar pada saat kemudian terpilih menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Kendal. Nah, saya kebetulan ini dipilih jadi ketua DPD ini sudah 2 periode ini berturut-turut gitu. Ya olalam. Karena kalau di PKS itu kan pola pemilihannya kan pakai semacam pemilu raya gitu. Jadi pemilihan dari seluruh kader dan pengurus, kemudian hasil 5 besarnya itu dibawa ke wilayah atau Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah gitu, dan kemudian diputuskan sehingga yang masuk menjadi Dewan Pimpinan Daerah atau DPTD itu bagian yang sudah dari hasil pemira tadi yang kita diambil. Itu kalau secara cekak ausnya ceritanya begitu. Dan kemudian kebetulan saya dipilih menjadi ketua DPD gitu. Kebetulan di Dewan Pimpinan Pengurus Daerah itu ada unsur MPD, Majelis Pertimbangan Partai, terus Dewan Pengurus Daerah atau DPD tadi, terus kemudian ada Dewan Etik Daerah. Jadi ada tiga lembaga ini sifatnya kolektif kolegial dalam rangka memutuskan sesuatu yang sifatnya strategis. Misalnya isu-isu yang terkait dengan calon kepala daerah, isu yang berhubungan dengan penentuan caleg-caleg. Nah itu lewat mekanisme DPTD. Nah tugas saya sebagai Dewan Pengurus Daerah atau DPD itu adalah ya melaksanakan tugas harian yang diamankan kita terhadap fokus
terus kemudian target-target dari partai dalam proses pemenangan atau proses pelayanan sosial kepada masyarakat. Itu secara ininya Pak, ringkasnya itu. Baik. Nah, Pak Ari mungkin bisa bercerita hasil Pileg 2024, berapa kursi yang diperoleh PKS di DPRD Kabupaten Kendal, dan kemudian bagaimana rencananya dengan modal kursi itu untuk mengikuti Pilkada. Untuk kemarin Pak, kita PKS dari 6 dapil itu kebetulan kita pecah telur di 4 dapil, jadi ada 4 kursi kemarin kita dapatkan. Ini naik 100% dari hasil 2019-2024. 2019-2024 itu kemarin kita dapat 2 kursi, dan di 2024 ini kita dapat 4 kursi dengan kenaikan suara yang cukup signifikan menurut saya gitu. Karena apa? Karena itu 50.000 kurang 47 Pak. Biar gampang ini gitu ya. Jadi 50.000 kurang 47 untuk DPRD Kabupaten gitu. Dan kebetulan kita juga mengantarkan Jateng 1, DPR RI dan Jateng 1 mendapatkan Dewan, dan DPR di Provinsi Jateng 2 yang mendapatkan provinsi. Alhamdulillah seperti itu. Dan rencana kami, karena kami hari ini tidak bisa utuh untuk mengusung, ya kita membangun komunikasi di semua pihak untuk berkoalisi. Jadi kemarin kita juga berkomunikasi dengan teman-teman Partai Golkar yang notabene mereka petahana yang hari ini ada di Kendal, dan cukup luar biasa kenaikannya dari 3 kursi menjadi 8 kursi. Ini kan luar biasa. Kita membangun komunikasi juga karena kemarin kita adalah partai koalisi, dan kemudian kita juga membangun komunikasi yang lainnya. Nah, kita kemarin juga membangun komunikasi dengan teman-teman partai PDI Perjuangan yang notabene di Jawa Tengah tidak memungkiri bahwa ini menjadi kekuatan yang masih diperhitungkan. Nah, juga dengan teman-teman yang lain, partai-partai yang lain yang dimungkinkan itu bisa hadir dan membuat koalisi yang ada di Kendal. Karena hampir di 2024 ini perolehan suaranya kan merata ini. Nah, yang paling signifikan kan PKB ada 11 kursi, terus kemudian Golkar 8 kursi, kemudian PDI 7 kursi, kemudian Gerindra 7 kursi, kemudian P3 5 kursi, PAN 5 kursi, PKS 5 kursi, kemudian Nasdem 2 kursi, Demokrat 1 kursi, Perindo 1 kursi. Jadi dimungkinkan kalau 2 partai berkoalisi, misalnya Gerindra dengan P3 itu sudah cukup kalau pemenuhan kursinya 10. Ya prinsipnya kami berharap bahwa ke depan ya calon yang ada ini ya cukup paham ya tentang Kendal gitu aja Pak. Kita bersama gitu. Dan gitu Pak. Ya, baik. Nah, dengan situasi yang seperti itu, kira-kira bisa muncul berapa pasang calon Pak di Kendal? Kalau dihitung-hitung Pak, itu bisa mungkin ada 4 calon Pak. Seandainya dua-dua tadi Pak. Dengan satu partai yang bisa sendiri. Misalnya PKB, karena dia 11, berarti dia bisa sendiri Pak. Terus kemudian misalnya Gerindra dengan P3 misalnya, itu bisa 1 kursi. Kemudian Golkar dengan PAN misalnya bisa 1 kursi. PDI dengan PKS misalnya itu 1 kursi. Kan ini masih dinamis maksudnya. Ini kan hanya peta ini kan saya dimungkinkan bisa 4 calon. Tapi kan hari ini dinamisasinya kan masih ada di bayang-bayang Mas Jiko ini. Jadi kemunculan sosok calon ini masih belum nothing tulus pure mempromosikan gitu Pak. Jadi hari ini masih ada di bayang-bayang Mas Jiko. Karena Mas Jiko kalau ditanya kan masih 50-50 antara Jawa Tengah dengan Kendal gitu. Nah ini jadi masih belum 100% ini. Nah ini makanya calon-calon yang lain itu masih belum 100% untuk membangun branding yang ada. Ini ada di situ itu Pak. Dinamisasinya menurut saya seperti itu. Iya. Apakah kalau petahana maju kembali itu tidak
ada atau tidak banyak yang berani mencalonkan sebagai bupati? Ya sebenarnya ada, cuma mereka berhitung. Ya Nyon Sewu, Ya, Nyon Sewu. Kendal ini kan salah satu yang kemarin cukup luar biasa gitu, dari sisi Nyon Sewu tentang pendanaan gitu, terutama pas hari ya, H. Kami tidak tidak bisa menghilangkan dengan konteks seperti itu karena realitanya waktu tilek kemarin itu proses penganggarannya kan dibanding periode sebelumnya ini kan cukup yang luar biasa. Nah, prediksi kami pada saat ini proses pencalekan ini muncul ini pasti imbasnya juga ya, di pilgub ini juga luar biasa gitu. Makanya bagi yang hanya modalnya Nyon Sewu itu enggak 100% ini ini ya ini kan ya meskipun kalau kita ngomong faktor politik itu banyak pengaruhnya. ya, Makanya ya, kemarin banyak disuarakan ya dimungkinkan ada calon tunggal gitu. Kalau calon tunggal ya. berarti kan bisa bisa lebih dihemat gitu dalam tanda kutip gitu Pak Omar. Nah ini menurut analisa kami sementara seperti itu maksudnya. Ya. Nah, PKS sendiri dalam situasi semacam itu mempersiapkan calon apa tidak, Pak? Minimal calon wakil bupati. Kita belum Pak. Jadi kita sadar Ya, diri, kita tahu diri, terutama yang di Kendal ini. Eh, kita kalau dari internal kita sendiri memang belum ada pilihan yang bisa kita majukan gitu. Meskipun tentunya ya, kami ya juga ingin ada di internal kader kami yang bisa maju, tapi kita tahu diri ya. terkait kubur sampai kalau seandainya pemilu pilgub itu tidak pakai apa-apa dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip, ya mungkin kita bonek pun berani gitu. Tapi ini kalau kita hari ini realitas yang ada di masyarakat kita ini kan tidak bisa kita hanya sekedar Ya, lepas-lepasan begitu saja gitu. Hanya ya, ini kita cukup tahu diri lah. Tapi ya, prinsip kami dengan membangun komunikasi di semua partai ini harapannya bahwa yang nanti akan mencalonkan Kendal siapapun gitu. Nah kalau petahana misalnya Mas Diko gitu ya, berarti Mas Diko ya, di periode keduanya ini harus lebih tajam dalam rangka menangkap peluang-peluang keresahan dari masyarakat Kendal yang ada di dalam ya, proses pelayanan yang sifatnya wajib ya, maupun yang infrastruktur lainnya. Nah, ya, kalau yang calon yang lain ya minimal mereka benar-benar paham tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kendal ya. yang terkait dengan pelayanan pemerintah yang ada di Kendal tersebut. Iya, pendaftaran bulan Agustus ini sudah akhir eh, Juni, ya. Apakah kalau tiba-tiba keputusan petahana itu maju kembali sudah mendekat masa-masa akhir itu tidak membuat partai-partai kesulitan untuk apa ya, merespon lah kira-kira gitu, baik jadi atau tidak jadi nyalon Bupati Kendal. Ya, ini sebenarnya dinamis ya Pak Bambang. Ya memang ada Ya, resikonya sih. Tapi realitanya seperti itu. Kemarin kita mencoba apa itu memprovokasi itu dalam tanda kutip. ya, Maksudnya memprovokasi itu adalah seandainya bahasanya kan politik kan dinamis. Seandainya ya, Mas Diko ini kemudian kepilih untuk menjadi salah satu apakah gubernur atau wakil gubernur di Jawa Tengah yang dicalonkan. ya, Nah, ini apa yang dilakukan? Kita coba diskusi dengan teman-teman Golkar. Kan harus ya, disiapkan alternatif-alternatif ya, tersebut gitu. Karena apapun hari ya, ini yang menjadi petahanya adalah teman-teman Golkar, harusnya kan teman-teman juga menyiapkan plan A, plan B, ya, dan plan C. Gitu. Tapi ya. memang teman-teman di Partai Golkar di Kendal masih meyakini bahwa Mas Diko nyalon di Kendal gitu, makanya gitu. Nah, ini kan Hmm, akhirnya jadi serba sulit. Atau mungkin ya. memang sengaja dibuat seperti itu agar sebagai strategi biar nanti tidak ketinggalan kereta gitu. Tidak ketinggalan kereta. Jadi nanti bareng-bareng gitu loh. Branding itu Ya. bareng-bareng. Nah, kalau ya petahana maju lagi, apakah pasangannya juga akan tetap sama? Menurut saya kelihatannya tidak, Pak. Menurut saya Oh, kelihatannya gitu. ya. Tidak. Jadi Nah, pasti akan ada banyak pilihan, ya banyak pilihan. Mau ini ya, belum belum sudah banyak yang mau daftar jadi wakil bupati gitu.
baik dari kalangan ya, birokrat, kalangan pengusaha, kalangan ulama gitu misalnya gitu. Itu yang siap ya, mendampingi Mas Diko dalam periode kedua ya, ini. Tapi kan ya, dinamisasinya kan relay kan sampai hari ini kan masih masih ini masih apa masih ngambang gitu masih ngambang kan. ya, ya. Ada dua pertanyaan saya. Pertama, kalau tidak berpasangan lagi, berarti petahana wakil bupati akan nyalon bupati. Semangatnya seperti itu Pak Ambang, Ya, semangatnya seperti itu, cuma ya, tergantung beliau dalam rangka ya, membangun apa tiketnya gitu, karena hari ini real beliau ya, kan hanya satu kursi nih. Padahal yang ya, dibutuhkan adalah 10 kursi. Maka kekuatan ya, beliau untuk bisa melobi partai-partai yang ada untuk menjadi tiket ini, ya itu ya, ya monggo itu tergantung beliau untuk bisa melakukan manuver politik dan lobby-lobby pada semua partai yang hari ini membangun koalisinya. Karena tentunya koalisinya kan tidak hanya sedikit ini maksudnya gitu. Artinya ya, mungkin dibutuhkan 2 atau 3 partai kecuali beliau melamar PKB yang memang ya, secara tunggal beliau ini sudah bisa ya, mencalonkan sendiri. ya. Menarik, PKB pemenang sekaligus bisa mencalonkan sendiri. Apakah PKB Betul. tidak punya calon, Pak? Nah ini saya juga tidak. Realnya hari ini belum belum keluar. Realnya belum keluar. Gitu. Ya, Realnya belum keluar yang terkait siapa yang mau di branding gitu. Nah, gitu. ya, Jadi saya sulit untuk menyebutkan ada tidaknya gitu. Karena kalau kita diskusi dengan teman PKB ya tunggu tanggal mainnya nanti tentang masalah ini. Karena sebenarnya kan banyak juga yang sosok-sosok yang bisa ya, dimunculkan dari menurut kami Pak Bambang, maksudnya menurut kami dari ya, ya, teman-teman PKB. Kemarin pada saat kita menjadi partai koalisi di Pilpres juga kita sampaikan kepada Pak Ketua DPC PKB, Pak seandainya nanti paslon nomor 2 menang, paslon nomor 1 menang, Mas. Nah itu harusnya saatnya ya PKB harus branding menjadi bupati karena ini adalah pemenang. Nah, karena hari ini paslon nomor 2 yang menang, maka sebenarnya yuk PKB harus harus berani juga. Tapi kan ini internal mereka, kami nggak bisa ikut campur tentang masalah itu. Kita kan hanya membangun ya, komunikasi dan memotivasi gitu agar uh, bisa terwarnai lah sebagai partai pemenang. Nantinya saya yakin bahwa beliau juga membawa aspirasi masyarakat karena suara dari PKB kan cukup signifikan. Ada 100 lebih ya 100.000 lebih ya, pemilih yang ada di Kendal itu menitipkan suaranya kepada teman-teman di PKB. Gitu. ya. Kemudian PDIP. PDIP ini kan punya tradisi bupati di Kendal. Betul. Dan kemarin sudah ada Bu Kartika ya yang Ya, ya, mencalonkan diri. betul. Apakah itu tidak cukup potensial untuk diajukan? Ya cukup Pak. Artinya gini, maksud kami eh, saya tidak paham betul gitu Pak. Secara Ya, psikologisnya kenapa Mas Diko menjadi bayang-bayang ini saya nggak paham betul gitu kan. Ini kan hanya kami berbaca gitu. Karena ya, realitasnya ini memang sudah mulai bermunculan tapi untuk all out gitu maksud saya untuk brandingnya itu ya, masih setengah hati lah gitu. Tapi kalau ya, Butika memang yang kami ketahui hari ini memang sudah mulai Pak. Mulai mengadakan kegiatan ini sifatnya berbasis masyarakat, berbasis masyarakat itu ya, untuk branding nama beliau. Gitu. Ya ya, mudah-mudahan ini menjadi nilai positif Pak, gitu. Nilai positif. ya, Jadi beliau tidak ketinggalan kereta pada saat posisi yang ada ini bisa muncul dan kemudian menjadi ya, salah satu calon yang ada. Bahkan kemarin waktu bersilaturahmi dengan kami, gitu, atau dengan kami, kita sampaikan gitu. Kelihatannya punya kemampuan untuk bisa mengkrit untuk menjadi calon tunggal ya ada di tempatnya Butika gitu. Lewat ya, Pak Murdoko sebagai politikus ya, senior yang sudah banyak ya, pengalaman malang melintang di Kendal itu. Untuk kalau kami melihatnya bukan bukan masalah tidak demokrasi bukan. Kita ya, melihatnya dari sisi nilai anggaran yang cukup signifikan. Dan pada saat kami ya, diskusikan hari itu dengan Mas Duku bersepaham bahwa besok di Pilkada Kendali, Pilgub Kendali ini akan mahal gitu, akan mahal. Makanya waktu itu kita tawarkan atau kita hanya sekedar usulkan bahwa itu menjadi untuk calon tunggal gitu, menjadi calon tunggal. Nah itu ya memang itu salah satu ikhtiar untuk bisa ya, mengurangi dampak dari
kemahalan Ya, di pilgub tersebut. Gitu. Cuma memang effortnya kan sangat cukup luar biasa, ya. tidak sembarangan bisa mengkrit untuk menjadi calon tunggal tersebut. Gitu. Ya, baik. Seandainya calon tunggal, Pak Ari, Ya, apakah itu apa sentralnya di PDIP? Kalau itu apa mungkin? Karena petahana kan nggak mungkin bergabung kalau calon tunggal, tapi calonnya itu dari luar petahana. ya makanya ini yang dari petahana ini kalau ada, ya nanti kita giring gitu. Jadi petahana bisa Eh, bisa bisa ini kan menjadi leader yang ada di situ gitu. Ini kan ya, kita berasumsi gimana Bang, karena ya, berasumsi manakala petahana ini tetap maju atau mendapat tiket di Jateng satu atau ya, Jateng dua gitu maksudnya gitu. Nah ya. ini kan pasti harus ada kingmaker yang bisa Hmm, mengkondisikan ini. Nah ini ya, logika kami gitu. Tapi ya, kalau ya, posisinya misalnya itu adalah ya, petahana ada di situ ya bisa saja kita dorong petahana. Syukur-syukur mungkin petahana bisa gandeng PDIP misalnya kan gitu. Kan ya, dimungkinkan juga ini Pak. Nah itu makanya ya, ya, pola-pola komunikasi ini sudah kita coba untuk disampaikan gitu ya, dalam ya, rangka untuk mengurangi cost tadi gitu maksudnya gitu. ya. Jadi artinya eh, Ya, calon tunggal bisa dengan petahana, bisa di luar petahana. ya, itu yang hari ini kita coba untuk ini kan. Kalau Ya, dimungkinkan Pak, kalau ala kulihal ya, nantinya ternyata tidak demikian itu ya sudah biarkan ya. apa itu ini mengalir masyarakat yang bisa Baik. karena yang apa suara Tet- masyarakat kan suara Ya, Tuhan. ya. Tetapi kenapa kalau calon tunggal sentralnya itu kalau tidak di petahana di PDIP, padahal pemenangnya adalah PKB. Nah, ini saya sulit karena memang sosok tadi untuk menjadikan Oke. itu sekali lagi bahwa dibutuhkan kingmaker gitu yang sudah teruji gitu lah. Ini kelihatannya menurut saya bukan mengecilkan di teman-teman PKB untuk mengarah gitu itu bukan nggak bisa gitu Pak, tapi maksudnya eh, masih menurut analisa kami loh Pak ya kita di ini itu masih masih apa itu masih belum kokoh kalau itu di teman-teman yang di PDIP misalnya kan gitu. Ya, ya, baik. Sepanjang sejarahnya memang memang begitu. Jadi Kendal itu PDIP, Golkar pernah juga yang dari PAN ya, Ibu Ye, Mirna ya. Ya, karena Mirna baik. itu pernah Jadi kita juga waktu itu kan juga ngusung Mirna itu. baik. Nah, eh, sekarang terakhir Pak Ari, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh petahana ini sehingga petahana ini dianggap sangat berpengaruh? Ya hari ini memang uh, satu Mas Joko itu kan sosok milenial, bupati milenial. Hmm. Dan dalam rangka dia membangun komunikasi dengan teman-teman milenial, ini memang menurut saya cukup 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 berhasil gitu. Cukup berhasil membangun Hmm. lewat lewat medsos dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua secara infrastruktur beliau ini sudah mencoba membangun beberapa posisi penting yang ada di Kendal itu untuk bisa dipandang. Di contoh Hmm. beberapa RTH, ya, ruang terbuka hijau, baik yang ada di Kalungu, baik yang ada di Boja, baik yang ada di Weleri. Nah itu posisinya kekiniannya itu nampak. Ya. Terus bangunan-bangunan yang ini nampak. Nah itu beberapa hal yang hari ini beliau ini kan coba bangun tentang masalah itu. Ya apapun kalau menurut saya satu periode itu masih apalagi tidak nyampe 5 tahun ya, memang Ya. belum nampak total tentang masalah itu. Nah termasuk juga terkait dengan sport tourism gitu, menggabungkan antara Ya. antara apa olahraga dengan eh, pariwisata. Ini hal-hal yang sudah mulai beliau jalankan secara step by step yang ada di situ. Ya meskipun pasti ada kekurangan pasti,
Nah, ini yang masih bisa kan artinya membawa kepercayaan itu kepada petahana terhadap masyarakat yang ada di Kendal. Itu Baik, mungkin Pak. baik. Ya, Pak Ari, terakhir, apa yang Pak Ari bisa simpulkan yang diharapkan ini kan seolah-olah yang sibuk ini hanya elitenya partai-partai di Kendal yang sibuk belum menemukan calon gitu ya. Nah, kalau keinginan masyarakatnya sendiri sebenarnya seperti apa? Jadi kalau kita sering ketemu tatap muka dengan masyarakat Kendal itu pengennya eh, pelayanan wajib ya, pelayanan sifatnya wajib, Ya, yaitu yang terkait dengan masalah kesehatan, masalah pendidikan, yang terkait dengan masalah kependudukan. Nah, itu bisa lebih dilayani dengan baik. Ya. Sekarang sudah dilayani, cuma maksudnya butuh banyak yang ditingkatkan, butuh banyak ada kepedulian dari pemerintah agar masyarakat itu merasa bahwa nyaman gitu. Jadi nyaman. Jadi masih ada sebagian masyarakat misalnya kesehatan itu lebih memilih di daerah-daerah perbatasan, dia lebih memilih kepada fasilitas kesehatan yang ada di luar daerah. Yang dekat dengan Kota Semarang, dia milih ke Kota Semarang karena di beberapa puskesmas yang ada di daerah perbatasan itu dikasih uh, pilihan. Rujukannya bisa ke rumah sakit yang ada di Kendal atau rujukannya bisa di luar Kendal gitu. Nah, dari hasil pengamatan kita bahwa masih banyak bahkan lebih dari separuh persen itu masyarakat ya, milih ke luar Kendal. Nah, ini harapan kita ini tidak itu. Jadi masyarakat itu puas dengan pelayanan yang ada di Kendal. Untuk pendidikan ya tadi kembali lagi faktor zonasi, faktor ya, apa perlengkapan pendidikan yang ada, infrastruktur yang ada, kemudian kesejahteraan guru-guru non ASN gitu. Nah, meskipun ya. terobosannya sekarang sudah cukup luar biasa, tapi ini hal-hal semacam inilah yang hari ini menjadi kegalauan yang ada di masyarakat. Juga pelayanan-pelayanan terkait dengan masalah pajak, retribusi, nah itu. Ya, Ini butuh ada pendekatan-pendekatan yang ya. sangat signifikan. Karena kalau kita hari ini PAD Kendal itu pendapatan tertinggi kan di pajak dan retribusi. Ya, Nah, pengen masyarakat kan orang-orang muda gitu loh. Pengen ya, masyarakat ya. padahal ya terobosan-terobosan. Baik. Terima kasih sekali Pak Haji Sulistyo Ariwibowo SHUD, Ketua DPD PKS Kendal, yang Iya, Pak. menyatakan bahwa di Kendal memang situasinya agak berbeda dengan daerah-daerah lain yang calon-calon sudah mulai berebut menyatakan kesiapannya, tapi di Kendal ini orang masih menahan diri, menunggu-nunggu untuk menyatakan bahwa siap dicalonkan. Saya kira Ya, terima kasih Pak Ari, sukses. Mudah-mudahan apapun yang ya. dipilih nanti keputusannya membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.